Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kawan-kawan, di video kali ini kita akan menampilkan menunjukkan cara untuk memperbanyak pohon tin dengan melalui sistem stek angin stek angin. Jadi, sebelum kita melakukan cara stek, ada yang kita lakukan terlebih dahulu agar menumbuhkan akar, ya. Karena begini kawan-kawan, biasanya pohon tin itu memiliki percabangan, tetapi cabang itu keluar dari pangkal ataupun dari dasar seperti ini ya. Kemudian biasanya, ini hanya biasanya, pertumbuhan tunas yang berada di pangkal itu kawan-kawan biasanya dia akan memperlambat pohon tin itu berbuah, ya. Seperti tumbuhnya cabang dari pangkal seperti ini. Nah, sebaiknya gitu ya, percabangan yang berada di pangkal seperti ini segera kita pisahkan. Jadi untuk memisahkannya kawan-kawan, mungkin kalau seandainya kita buang maka tentu sayang ya, ataupun kita lakukan stek langsung pun biasanya agak sulit untuk berhasil, ataupun bisa dibilang keberhasilannya itu sangat minim. Nah, maka oleh sebab itu kita melakukan cara agar cabang yang kita potong tersebut bisa kita tanam kembali. Nah, hal seperti ini kawan-kawan dapat mempengaruhi pertumbuhan, dalam arti pertumbuhannya itu tidak begitu fokus ke batang utamanya, disebabkan karena saking banyaknya tunas air yang berada di bawah, ya, sehingga menjadikan batang utamanya itu tidak mau membesar, bisa dikatakan kerdil, dan bahkan bisa jadi bahwa batangnya itu pun tidak mau berbuah. Kenapa? Karena saking banyaknya nutrisi yang digunakan. Maka oleh sebab itu, ini adalah salah satu cara kawan-kawan supaya tidak sayang sebenarnya sih. Kalau saya sendiri menyebutnya tidak begitu sayang untuk melepaskan cabang yang berada di bawah seperti ini. Ini kalau kita buang sayang, sementara kita bisa memperbanyaknya ataupun bisa kita mendapatkan tanaman yang baru ya. Dengan cara seperti ini kawan-kawan. Ini saya melakukan suatu pengeratan di bawah, kemudian saya timbun. Saya timbun saja dengan media yang ada di sini seperti ini. Nah, lama kelamaan kawan-kawan dia akan menumbuhkan akar, ya, memunculkan akar. Nah, ini dapat dilihat bahwa akarnya pun sudah cukup banyak dan bisa kita pisahkan. Jadi di percabangan seperti ini pun kawan-kawan biasanya sudah menumbuhkan akar juga. Ini ya yang kita lihat sangat dempet ini. Di sini biasanya udah ada akar juga di bawah. Ini akarnya kawan-kawan. Nah, hal yang seperti ini kalau seandainya kita potong, biasanya ini agak rentan untuk berhasil. Sebab apa? Sebab nutrisi ini kan masih bersambung, ya, tidak fokus ke akar yang di sini. Maka dilakukan suatu pengeratan tersebut supaya akarnya itu bisa fokus untuk membuat percabangan ataupun tanaman yang baru. Begitu loh kawan-kawan. Ini bisa saja kita potong, tapi keberhasilannya itu dari pengalaman saya sih sangat minim, artinya banyak gagalnya gitu, banyak gagalnya. Sementara yang saya lakukan seperti ini nih, insya Allah ya, saya mengatakan bisa mungkin 70-80% berhasil, bahkan 90% berhasil. Ini udah berakar, bukan berakar gitu ya. Ini udah tumbuh juga tunas yang baru, tetapi biarkan dulu agak tua sedikit baru kita
buat lagi keratan di bawahnya supaya nutrisinya terhenti, kemudian dia menumbuhkan akar sendiri. Ya, ini bisa dilakukan seperti itu juga kawan-kawan. Jadi kita hanya menyiapkan apa namanya? Kita menyiapkan cutter, ya. Kemudian kita buat keratan di bawah. Ini nggak perlu kita sediakan medianya kawan-kawan. Jadi ini kayaknya karena masih kecil nih, buang aja deh. Ini tumbuh tunas dari bawah nih. Ini nggak usah ditanam, sulit untuk jadi, sulit untuk berakar. Kita buat keratan aja deh kawan-kawan. Seperti ini. Mengeliling. Kemudian kita kelupas kulitnya. Satu ruas saja kawan-kawan, satu ruas. Nah, setelah kita kupas, jadi kawan-kawan tidak perlu dikerik. Nanti dia bakalan kering sendiri. Nah, ini nggak perlu dikerik, ya biar aja. Jadi setelah ini kita timbun kawan-kawan, dasar seperti ini. Tapi biasanya seiring penyiraman, ini tanah yang kita timbun ini bisa datar ya. Tetapi bagian bawahnya nanti dia bakalan tetap ada tanah, sehingga akan memunculkan akar. Gitu kawan-kawan. Nah, kemudian setelah kita tahu bahwasanya tanaman ini sudah bisa untuk kita potong, kita potong. Ini kita potong. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat akarnya. Ini nggak usah ragu-ragu kawan, tinggal dicabut aja. Sebenarnya terlalu lama nih. Kemarin pengennya pas sebelum lebaran udah di video, tetapi belum sempat, ada kendala. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini akar udah banyak nih. Bisa dilihat kawan-kawan, nih akarnya. Ini bekas keratannya. Nih, seperti ini. Jelas akarnya udah banyak. Kalau bisa potongnya di sore hari kawan-kawan ya, bukan di pagi hari. Kemudian setelah ini kita tanam. Nah, di sini ada kita sediakan medianya ya, tanah campur sekam, kemudian kohe kambing. Ini mungkin saya buang nih kawan-kawan yang di bawah supaya fokus pertumbuhannya ke atas. Oke. Kawan-kawan sayang nggak usah deh dibuang, nggak apa-apa juga. Nih, kita tanam. Tuh ada buahnya, kita biarkan ada buahnya. Tanam sepertiganya kawan-kawan ya. Tanam sepertiganya. Supaya apa? Supaya batangnya kokoh ataupun kuat. Gak lemah dia. Dan kemudian yang terkubur ini insya Allah dia bakal ngeluarin akar lagi. Oke kawan-kawan, ini udah siap. Kita tanam kemudian disiram. Siram secara mengeliling ya. Siram yang banyak aja sekalian nih kawan-kawan. Nah, kemudian ini diletakkan di tempat yang teduh ataupun terkena matahari pagi, kurang lebih sekitar 1 jam saja. Sampai benar-benar dia tumbuh daun 2 ataupun 3 helai, baru dia dipindahkan ke tempat yang full matahari. Oke, mudah-mudahan bermanfaat kawan-kawan. Terima kasih yang sudah menonton. Mudah-mudahan suka dengan videonya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.